Oke, halo teman-teman. Di video ini kita akan sharing tentang sedikit cara kita kemarin bisa approve ya di AdSense dengan domain.com. Ini baru Selasa kemarin ya. Sekarang kan hari Minggu, jadi kurang lebih sekitar 4 harian ya teman-teman, karena untuk jamnya kan beda-beda ya. Nah, ini dia. Jadi kalau di sini tulisnya 5 hari yang lalu ya. Jadi ini benar-benar masih fresh banget, baru sekitar 5 hari yang lalu ya kalau di sini tulisnya. Dan ini domainnya adalah .com ya. Nih, selamat Anda telah mengaktifkan AdSense ya, akun AdSense Anda. Oke, dan ini adalah domainnya ya, domain.com-nya. Dan buat teman-teman yang masih sering ditolak, jangan putus asa, karena memang untuk proses bisa approve itu emang nggak yang mudah. Kita membutuhkan sebuah perjuangan, nggak yang kita bikin artikel seadanya langsung diterima, nggak yang kita bikin blog jadi langsung bisa diterima, tapi kita butuh proses yang saya rasa cukup panjang ya teman-teman. Dan yuk kita langsung bahas saja sedikit tips ya ketika saya bisa approve situs yang satu ini. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan bagikan 7 ya, ini bukan 5. Jadi saya akan bagikan 7 tips bisa approve kayak tadi ya, karena setiap situs itu terkadang kita mempunyai tips yang berbeda. Nah, kalau untuk yang barusan teman-teman lihat situs yang approve, ini kurang lebih 7 tips ini bisa teman-teman lakukan, karena kalau teman-teman bisa lihat ya, hampir semua website yang approve itu pasti sudah melalui 7 tips ini atau 7 langkah ini untuk bisa menampilkan iklan ya teman-teman. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang artikel yang berkualitas. Nah, gimana sih cara membuat artikel yang berkualitas dan cirinya itu kayak gimana? Nah, artikel yang berkualitas itu sebenarnya macam-macam, tergantung dengan kebutuhannya. Kalau misalnya artikelnya itu bersifat tutorial, nah artikel yang berkualitas itu adalah artikel yang mampu memberikan kejelasan terhadap tutorial yang sedang dijelaskan gitu. Jadi nggak yang bertele-tele kayak gitu teman-teman. Walaupun misalnya jumlah jumlah katanya itu paling cuma sekitar 400-an kata, tapi itu to the point dan jelas. Itu udah termasuk ke dalam artikel yang berkualitas. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar atau teman-teman pernah melihat postingan di Facebook ataupun di grup yang mengatakan bahwa artikel berkualitas itu yang harus panjang, itu salah besar ya. Bahwa artikel panjang itu nggak sepenuhnya berkualitas, karena artikel panjang itu kebanyakan bertele-tele. Nah, tapi sekali lagi, artikel panjang juga mempunyai kebutuhan mereka masing-masing kayak gitu teman-teman. Oke, yang kedua adalah navigasi website yang jelas. Nah, apa sih navigasi itu? Nah, navigasi itu bisa dikatakan apa ya namanya ya? Ya kalau misalnya kita lihat maps ya, itu kan kita lihat ada jalan yang ada navigasinya ya, kayak gitu-gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus jelas. Di situs kita pun juga sama. Misalnya kita ngebuat website seperti ini. Nah, ini ada recent post, terus ada di bagian atasnya ada kayak gininya. Nah, ini termasuk juga bagian dari navigasi yang jelas. Terus yang ketiga adalah halaman penting seperti about, terus privasi policy dan disclaimer. Nah, ini juga cukup penting kalau teman-teman pengen ngebuat ya. Nah, itu halaman-halaman ini nanti bisa dibuat kalau misalnya kita pakai WordPress, kita bisa nambahkan saja di melalui page ya, dan di Blogger pun juga sama. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh halamannya ya. Ini teman-teman bisa buat seperti ini, ada about, ada disclaimer, privasi, terus ada kayak gini, terus ada sitemap juga. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Terus untuk umur, nah untuk umur tuh yang jelas kita nggak bisa pakai umur blog yang baru sebulan ya. Kalau bisa itu lebih dari 1 bulan, karena yang pertama itu jelas indeksnya itu masih sedikit, dan yang kedua tentu dengan umur yang cukup udah lama, mungkin udah memiliki mata yang cukup baik ya, di mata Google itu udah cukup baik kayak gitu. Terus yang ketiga adalah artikel yang terindeks. Nah, jadi
pastikan sebelum kita mengajukan itu artikelnya udah terindeks di Google dulu. Nah, jadi paling enggak itu wajib terindeks, entah itu 10, entah itu 20 ya, minimal tuh ada yang terindeks dulu sebelum kita mengajukannya. Nah, kalau menurut saya itu cukup baik kalau misalnya kita bisa terindeks di situs search lain seperti Bing ataupun Yahoo. Kemudian kita juga wajib untuk konsisten dalam mempublish artikelnya. Jadi kalau kita pengen bisa ke approve ya, wajib konsisten. Kita nggak bisa bikin artikel yang sehari cuma satu, jadi minimal ya 3 atau 5-an lah ya. Terus yang ke-7 tentu menggunakan template yang ringan. Nah, ini penting banget terutama buat teman-teman yang mungkin masih baru. Itu terkadang menginstal template-nya itu malah yang macam-macam yang ternyata bikin berat si websitenya. Jadi template itu cukup penting. Jadi pastikan menggunakan template yang seringan mungkin dan jangan banyak poster-poster ya. Lebih baik itu yang clean aja, itu malah lebih banyak disukai. Oke, nah jadi kurang lebih itu teman-teman ya untuk 7 tips bisa approve Google AdSense. Jadi silakan bisa diterapkan kurang lebihnya itu. Semoga informasi ini bermanfaat dan seperti biasa terima kasih.